Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu Ibu. Ya, hari ini kita akan menyelenggarakan perkuliahan kita secara daring ya. Kemudian daringnya nanti akan mengikuti pengumuman ya, surat-surat ketentuan yang dikirimkan oleh Prodi ya. Kita daringnya mengikuti itu. Kemudian kalau sudah ya kita akan balik lagi secara luring begitu ya. Dan memang nanti ada satu sesi daring lagi di kegiatan Jigsaw seperti pada saat sebelum UTS kemarin ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penyesuaian diri. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai stres. Kita review sebentar ya sebelum masuk ke penyesuaian diri. Nah, apa yang teman-teman masih ingat dari materi minggu lalu? Silahkan raise hand. Kita sudah bahas mengenai stres nih. Ada apa aja? Jangan ya tiba-tiba nanti matiin kamera semua nih nanti begitu diminta review. Oke, silakan. Yuk raise hand siapa yang bisa cek catatannya, sampaikan lagi ke teman-teman apa yang kalian ingat mengenai pelajaran minggu lalu. Kita sudah bahas mengenai stres. Minggu ini masih ada kaitannya dengan bahasa minggu lalu. Begitu juga minggu besok, minggu depan. Nah, itu materinya saling berkaitan. Ya, silakan. Siapa? Oke, Isna, silakan Isna. Yang untuk review minggu lalu itu kita belajar tentang stres, di mana stres itu, iya kan Bu? Iya, betul, tentang stres, betul. Jadi stres itu merupakan respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang dapat memicu stres. Dan itu tuh bisa mengancam ataupun mengganggu kemampuan seseorang untuk menanganinya. Nah, di materi stres ini juga kita mengenal yang namanya itu General Adaptation Syndrome atau GAS. Ini diperkenalkan oleh Hans Selye dan GAS ini merupakan efek umum pada tubuh ketika ada tuntutan yang ditempatkan pada tubuh tersebut. Jadi GAS ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu alarm. Alarm itu merupakan penanda dari stres. Terus itu yang kedua itu ada resistance. Itu terjadi ketika ke seseorang atau individu itu dia mengabaikan alarm itu atau penanda stres itu. Lalu yang ketiga, tahap ketiga itu adalah exhaustion. Itu di mana ketika individu itu sudah terbiasa untuk mengabaikan alarm, dia dapat menimbulkan kelelahan atau sakit. Nah, terus itu ada penilaian kognitif terhadap stres atau cognitive appraisal, yang mana merupakan kemampuan individu dalam menginterpretasi peristiwa dalam kehidupan mereka sebagai hal yang mengancam. Bisa ada 2 tipe dalam penilaian kognitif ini, itu ada primary appraisal sama secondary appraisal. Jadi kalau primary appraisal ini merupakan Udah ya, sampai appraisal ya, cognitive appraisal, kemudian ada 2, primary dan secondary ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Isna. Nah, sekarang ganti yang lain. Teman-teman lanjutkan. Siapa? Penjelasan dari Isna tadi sampai ada 2 jenis appraisal atau penilaian ya, penilaian kognitif. Kemudian 2 jenis itu apa ya? Silahkan dicek catatannya, kemudian dibaca. Gantian. Primary appraisal apa? Secondary appraisal apa? Ayo. Silakan raise hand. Oke, Singgi. Silakan Singgi. Sebenarnya izin konfirmasi apakah suara saya terdengar jelas ya Bu? Alhamdulillah terdengar Singgi. Silakan. Oke, jadi penilaian kognitif terhadap stres itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu primary appraisal. Itu inisial evaluasi mengenai peristiwa yang tidak relevan
terus ada relevan tapi tidak mengancam, dan relevan yang banyak kali itu relevan dan mengancam serta membahayakan. Nah, ketika individu itu menilai peristiwa yang terjadi itu mengancam, maka akan melakukan secondary appraisal, yaitu evaluasi sumber daya untuk menghadapi stres dan menentukan seberapa efektif untuk digunakan. Betul. Nah, kemudian selain itu sumber-sumber utama stres itu ada 4. Yang pertama ada frustasi, timbul ketika suatu tujuan itu tidak terpenuhi. Kemudian konflik internal. Konflik internal itu ada 3 macam. Approach, avoidance, sama approach avoidance. Approach itu muncul ketika keduanya itu sama-sama diinginkan, akan tetapi biasanya sumber dayanya terbatas. Betul. Sedangkan avoidance itu kedua-keduanya itu sama-sama penting tapi tidak diinginkan. Kemudian kalau approach avoidance itu keduanya tuh sama-sama penting tapi yang avoidance tuh nggak diinginkan gitu. Terus yang ketiga itu adanya perubahan. Nah, perubahan itu bisa dari eksternal dan internal yang menyebabkan perlunya adaptasi. Kemudian yang terakhir yaitu tekanan yang bersumber, yang utamanya sumbernya dari eksternal. Itu ada 2 jenis, pressure to perform sama pressure to conform. Kalau yang pressure to perform itu tekanan untuk mencapai standar atau target tertentu. Sedangkan pressure to conform itu tekanan untuk menjadi individu yang sama dengan yang lain. Kemudian juga belajar tentang sifat stres. Itu ada 3, yaitu akut yang pertama, yang datang secara mendadak, ya tiba-tiba aja gitu stres. Kemudian yang kedua itu kronis, itu datangnya itu perlahan, lambat, agak lama gitu. Tapi nanti pasti juga stres juga. Terus yang ketiga itu antisipatori, itu stresnya itu kayak masih jauh di masa depan, tapi kayak udah diantisipasi itu kalau udah mau stres. Nah, untuk dampaknya stres itu ada 2, dampak langsung dan tidak langsung terhadap tubuh. Kayak gitu. Ya, betul. Terima kasih, Singgi. Wah, saya baru tahu kalau Singgi punya lesung pipi ya. Biasanya kan pakai masker, jadi nggak kelihatan kalau punya lesung ini, lesung pipinya itu di pipinya. Kalau ketawa baru kelihatan. Oke, terima kasih Singgi dan juga Isna tadi sudah wrap up. Iya betul Isna, makin manis ya. Biar si Singgi tersipu-sipu nih. Ya, oke. Tadi sudah di wrap up oleh Isna dan Singgi apa yang kita pelajari minggu lalu. Ya, alhamdulillah teman-teman tadi pastinya juga sambil nyocok-nyocok ya dengan catatan masing-masing. Nah, itu kita semua sepakat bahwa stres itu tidak bisa dihindari. Betul ya? Kan 4 sumber stres tadi itu yang sudah disampaikan Singgi, kita semua pasti pernah mengalaminya. Frustrasi, punya keinginan. Masa iya kita nggak punya keinginan? Pasti kita punya keinginan juga dan ingin memenuhi keinginan-keinginan itu ya kan. Kemudian internal konflik, kita juga pasti sering dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Ya, seperti yang tadi Singgi bilang, kadang pilihan itu ada yang memang kita inginkan banget, ya. Ada yang kita tidak mau tetapi harus menghadapinya begitu. Ya, itu tidak bisa kita kontrol. Yang dapat kita kontrol adalah bagaimana kita merespon kejadian-kejadian, peristiwa, atau apapun itu yang terjadi di luar diri kita. Kita hanya bisa mengontrol diri kita saja, bagaimana menyikapinya gitu. Bisa saja sih, Bu, kalau misalnya kita ngomong sama orangnya itu gimana? Ya, itu adalah bagian dari pengelolaan diri kita ya. Tetapi orang itu pada akhirnya bereaksi seperti apa, itu kembali lagi di luar kontrol kita. Ya, kalau kita mau mengkomunikasikan sesuatu pada orang lain berarti kan itu kita yang memberanikan diri. Tidak semua orang bisa dengan mudah untuk mengekspresikan ya kebutuhannya. Kadang ada yang malah diam aja gitu ya. Kadang ada butuh usaha yang besar sekali memberanikan diri untuk bicara pada orang lain, menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang sedang dirasakan atau apa yang dibutuhkan begitu ya.
Begitu juga tadi perubahan yang disebutkan oleh Singgi, ya kita semua pasti berubah. Teman-teman nggak bisa jadi mahasiswa baru terus, pasti berjalan kan, karena waktunya juga berjalan. Kemarin semester 1, semester 2, sekarang sudah semester 3. Ya, nggak mungkin semester 3 terus. Betapapun kalian menyenangi si semester itu. Wah, Bu, jadi maba seneng banget gitu. Semester 1 itu masa-masa yang paling membahagiakan bagi saya. Tapi bisa nggak kalian jadi mahasiswa semester 1 terus? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi itulah yang kemudian bagi sebagian orang menjadi stresor ketika dia tidak menginginkan adanya perubahan. Padahal ya, mari kita sepakati bersama bahwa perubahan ini tidak mungkin kita hindari, pasti akan terjadi. Ya, betapapun kamu menyenangi kamarmu sekarang gitu ya, misalnya. Singgi di rumah apa di kos, Singgi? Saya di rumah, Bu. Oh, kamu orang Jogja ya? Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Loh, berarti sekarang di Kulon Progo, pulang ke Kulon Progo. Gimana? Ya. Kalau sehari-hari, kemarin waktu kuliah luring, masa ngelaju? Saya laju. Wow, laju ya? Luar biasa. Ya. Berarti berangkat gelap, pulang juga gelap nih. Kalau kuliah pagi banget, berangkat jam berapa tuh? 1 jam setidaknya ya, sebelum dari... Iya. Wah, ya ini perjuangannya Singgih ngelaju. Ada yang ngelaju dari Wonosari, ngelaju dari Klaten, pengelaju. Nah, itu hati-hati ya di jalannya. Nah, kamarnya Singgi, kamar kalian semuanya, nah itu pasti juga berubah ya kan, stylenya, paling enggak posisi barangnya juga barangnya sendiri. Dulu waktu masih kecil punya boneka banyak, mungkin sekarang sudah lebih gede, lebih dewasa, koleksi bonekanya nggak tahu disimpan atau dihibahkan ya, bisa jadi ya kan. Mungkin sekarang sudah yang dikoleksi bukan boneka lagi tetapi hal yang lain. Itu perubahan. Kemudian stresor yang terakhir disampaikan oleh Singgi tadi adalah tekanan. Ya, kalian bisa kalau kita mengelola dari diri kita menyesuaikan diri dengan adanya tekanan, ya kita bisa mencari cara bagaimana survive dengan adanya tekanan itu. Misalnya, kalian pilih kuliah. Nah, itu kan tentu pressure-nya, tekanannya berbeda ya dengan misalnya ada teman-teman SMA kalian yang memilih untuk bekerja setelah lulus SMA. Tekanan pekerjaan atau di tempat kerja dengan tekanan berada di perkuliahan pastinya berbeda. Nah, dengan kita sudah mengambil keputusan itu tadi, maka energi kita kemudian diarahkan untuk mencari cara-cara bagaimana survive, bagaimana bisa menjalani kehidupan kita sesuai dengan pilihan yang kita ambil, dengan plus konsekuensinya. Nah, apapun pilihan yang kita ambil, pasti ada konsekuensinya. Benar nggak? Pasti ada konsekuensinya. Mau pilih A, mau pilih kerja aja, ada konsekuensinya. Berarti harus masuk kerja, ada ketentuan-ketentuan kerja gitu. Kalau memilih untuk lanjut kuliah S1, ya ada ketentuannya, kurikulum S1 seperti apa, harus diikuti. Kalau mau ambil kuliah, kemarin memutuskannya S3, D3, berarti ada ketentuannya juga, misalnya prakteknya lebih banyak, ya capaian pembelajarannya berbeda, dan lain sebagainya. Pasti ada konsekuensinya. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas tentang penyesuaian diri. Ya, saya akan menyampaikan materi secara ringkas dulu, kemudian akan kita lanjutkan dengan sharing tugasnya kemarin ya, tugas aktivitas. Nah, sebenarnya ini bukan tugas kognitif ya, tidak menilai kalian benar atau salah ngerjainnya, bagaimana tidak. Tetapi ini lebih ke latihan. Latihannya gunanya untuk apa? Latihannya gunanya ya untuk mengenali kehidupan kalian sendiri hari demi hari.
Sehingga kalau seperti itu, kalian lebih kenal diri kalian, kalian menjalani kehidupannya secara mindful atau secara autopilot. Kira-kira yang mana? Mindful atau autopilot? Coba ditulis. Mindful. Mindful. Oke, betul sekali Sausan sama Aulia. Nah, jadinya kita menjalani kehidupan tuh dengan sadar. Hari ini aku ngapain, gimana perasaanku, aku lagi mengalami apa gitu. Aku lagi misalnya ada konflik dengan siapa misalnya, atau aku lagi senang sama siapa dan lain sebagainya. Itu beberapa yang bisa dijadikan latihan untuk mindful ini. Nah, kita kemarin pakai 7 Days Gratitude Journal itu ya. Nanti teman-teman akan mempresentasikan hasil dari latihan tersebut gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan share screen dulu terkait bahasan penyesuaian diri nih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Penyesuaian diri. Oke, sudah kelihatan ya. Ini saya ringkas, lebih ringkas materinya dari yang materi yang ada di Elo, tapi esensinya sama, biar kita bisa ini lihat bareng-bareng. Penyesuaian diri terhadap stres. Tadi sudah ada kita review ya bahasan mengenai stresnya. Ya, stres itu seperti apa, bisa memberikan dampak yang bagaimana begitu ya. Nah, kemudian kalau tadi hasil dari primary appraisal menunjukkan bahwa kita mengalami stres, yaitu penilaian bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang sangat berkaitan dengan diri kita atau relevan, dan kemudian kejadian itu mengancam sehingga menuntut kita untuk berpikir nih bagaimana caranya agar kondisiku nyaman kembali. Maka itu muncul strategi coping ini. Nah, pada secondary appraisal yang kita analisis adalah strategi coping ini. Gimana ya strategi copingku? Aku punya apa ya resources-nya? Kemudian kalau melakukan A, B, C kemarin efektif nggak ya? Nah itu dengan strategi coping ini kita menghadapi situasi-situasi yang bagi kita stressful itu. Ada proses psikologis ya di strategi coping ini, karena proses psikologis jadi barangkali memang hanya individu yang bersangkutan aja nih yang bisa menganalisisnya, karena nggak kelihatan kan, kecuali kalau dia berdiskusi dengan temannya. Nah itu juga menjadi strategi coping yang emotional focus nih. Nah itu dia bisa sharing sama teman-temannya. Ini proses psikologis di mana individu mengelola atau mengatasi tuntutan dan tantangan kehidupan sehari-hari. Nah, di coping ini ada dua ini yang jalan, yaitu proses kognitif dan juga proses cara perilaku. Semuanya nih sifatnya dinamis. Kalau kognitif ya berarti masih dipikirin aja, kalau perilaku berarti yang sudah dilakukan. Nah, prosesnya dinamis. Kenapa? Karena ya kita menyesuaikan kondisi lingkungannya seperti apa yang menuntut kita melakukan coping ini tadi. Kalau misalnya stresornya sudah agak mereda, tentu kita menggunakan strategi yang berbeda lagi dibandingkan dengan situasi-situasi urgent yang menuntut kita untuk copingnya ini harus yang maksimal begitu misalnya. Nah, apa yang dikelola bisa dari eksternal dan juga bisa dari internal ya. Eksternal ya misalnya tadi ada tuntutan-tuntutan, perubahan dan lain sebagainya, itu masuknya ke eksternal. Kalau internal misalnya ya konflik internal, kita pusing dengan mengambil keputusan bagaimana, nah itu internal. Begitu juga ketika kita menyelaraskan antara ekspektasi kita dengan realitanya seperti apa, nah itu lebih ke internal juga, ya prosesnya hanya di dalam diri kita. Sedangkan yang eksternal tadi prosesnya juga berkaitan dengan orang lain, situasi dan lingkungan gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah dia suka ngejam gini. Nah,
ini adalah yang biasa kita lakukan, tapi sebenarnya nggak tepat gitu ya, teman-teman. Sehingga disebutkan adalah limited values. Nah, pada waktu singkat, pada ya jangka pendek begitu, nah ini bisa membuat kita jadi lebih nyaman, ya. Karena tuntutan itu kan bikin nggak nyaman, stres itu bikin nggak nyaman. Nah, strategi coping itu membuat kita mencari cara yang membuat kita merasa nyaman begitu. Nah, hanya saja pada limited values ini tadi menyebabkan itu hanya berlaku jangka pendek saja. Contohnya, ini ada beberapa nih. Menyerah. Kalau kita menyerah, ada sebuah tantangan, kemudian kita menyerah. Ada masalah, kemudian ya udahlah gitu ya, kita menyerah. Ya, pada saat itu kayak mundur gitu ya, misalnya kita mundur dari situasi itu. Nah, ya nggak apa-apa, bisa ada konsekuensi misalnya karena penalti atau bisa juga nggak ada konsekuensi. Tetapi di situ kalau misalnya pada banyak area peristiwa, ada banyak stresor-stresor itu, kemudian kita semuanya menyerah tuh, nggak usah aja deh, nggak usah aja, semuanya dia mundur nih cara dia untuk menghadapi tantangan itu. Maka yang terjadi adalah kemampuan dia tidak berkembang. Ya kan? Dia hanya bisa cara itu saja, menyerah. Kalau sekiranya tantangan itu sulit bagi dia, ya sudah, dia mundur. Nah, kalau dia memilih untuk mundur, bukannya belajar ya, bukannya berlatih misalnya, nah kapan dia bisa menguasai hal tersebut? Besok lagi kalau ada tantangan seperti itu, ya dia tetap tidak bisa gitu, dan akan menyerah juga. Jadi berulang-ulang, nah justru akan merugikan diri sendiri. Sementara orang lain yang memilih untuk tidak menyerah, memilih untuk belajar dan berlatih, ya dia jadi lebih bisa, dia jadi lebih pinter, lebih cakap keterampilannya daripada si individu yang memilih untuk menyerah ini. Ya, jadi menyerah bisa menyelamatkan sekali, 2 kali, tetapi dalam jangka panjangnya justru akan merugikan diri sendiri, membuat individu tersebut tertinggal jika dilihat atau dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain. Karena apa? Dia tidak mencoba. Nah, kemudian yang juga limited values nih, yang sementara saja hanya bergunanya, tetapi kalau jangka panjang juga justru akan merusak diri sendiri, itu adalah dengan tindakan-tindakan agresif. Misalnya nih, kalau kalian nih punya pacar, terus habis itu berantem nih sama pacarnya. Nah, kemudian si pacar ini, si cowok ini ngancem-ngancem si cewek, ya kan? Kamu ini pokoknya kalau kamu masih temenan sama si Singgi, waduh, Singgi nih yang jadi korban ya. Singgi dicemburui nih ceritanya gitu. Pokoknya ini nanti apa ya ancamannya. Nah, ancaman itu sudah merupakan tindak agresif. Meskipun mungkin kalau ancamannya di mulut saja ya agresi secara verbal, nggak sampai agresi fisik yang kayak dilukai gitu, enggak. Nah, si cewek ini pada awalnya kan apa nih? Kalau diancam perasaannya gimana, teman-teman? Kira-kira kalau kalian mendapatkan ancaman, perasaan kalian bagaimana? Coba bisa dituliskan di chat box. Takut. Oke, takut. Kemudian memilih untuk gimana tuh kalau takut? Gelisah, nggak nyaman ya, kayak misalnya memilih untuk menghindar. Memilih untuk menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, maka jadinya apa? Mengikuti kan, manut daripada begitu ya. Kalau misalnya si teman ini ngancam, nanti bukan temannya, tapi cowoknya ini tadi ngancam, nah nanti aku bilang ke orang tuamu begini begitu. Nah, dia kan takut nih, si ceweknya takut. Akhirnya dia mau gimana ya? Kadang minta putus langsung juga tidak semudah itu gitu. Maka ya yang terjadi mungkin dia akan mengikuti. Oh ya udah deh, aku nggak kontak-kontakan lagi sama Singgi gitu misalnya. Nah, sekali 2 kali bisa tuh si cowok menggunakan tindakan agresif dan ceweknya manut, ceweknya ikut-ikut aja. Tetapi dalam jangka panjang ya
ya si cewek ini pasti akan seperti yang kalian tuliskan di chat box itu, memilih untuk menghindar. Nah, bagaimana hubungannya kalau misalnya yang dirasakan sudah seperti itu? Si cowoknya tadi punya trust issues, nggak percaya sama ceweknya, kemudian si ceweknya juga pada akhirnya ketakutan sama pacarnya, sama cowoknya. Nah, ini kan hubungannya jadi nggak sehat, ya kan? Nah, sehingga di dalam jangka panjang tentu justru akan merugikan keduanya. Nah, itu contohnya untuk bertindak agresif. Nah, yang ketiga adalah memanjakan diri. Kalau kita lagi ada ada masalah, ada problem gitu, kemudian kita memanjakan diri terus-terusan. Nah, kalau sekali dua kali ya lagi-lagi nggak apa-apa nih. Limited values nih kalau misalnya sesekali saja dan kita sadar melakukannya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menjadi di sini pattern ya, pola, artinya pola itu berulang, nah itulah yang menjadi sangat merugikan. Memanjakan diri, misalnya, aduh aku bad mood nih hari ini, nanti aku mau makan yang enak gitu. Ya. Nah, kemudian setiap kali dia mengalami bad mood, terus yang dibayangin adalah aku makan apa ya? Aku makan apa ya? Nah, sehingga di sini jadi pola nih. Jadi pola yang berulang. Makan. Jadi makan itu sebagai penyembuh dalam tanda kutip dari moodnya yang tidak nyaman. Nah, ini bisa menyebabkan individu jadi mengalami gangguan makan. Ya, misalnya apakah dia kemudian menjadi obesitas, emotional eating. Sebenarnya tubuhnya tidak membutuhkan makanan itu, jenis makanan itu, tetapi karena dia merasa bahwa makanan itu bisa memperbaiki mood-nya, yang terjadi adalah setiap kali muncul mood yang tidak nyaman itu, dia craving, kayak ngidam itu loh. Ya, ngidam, pengen banget, nah, harus dituruti, kalau enggak rasanya masih gelisah gitu. Pengen yang jenis apa? Pengen yang manis-manis. Nah, itu kan biasanya lidah kita juga ini ya suka nakal ya. Setelah makan yang manis-manis, pengennya apa? Jadi yang asin-asin. Setelah yang asin-asin pengennya apa? Yang seger-seger, jadi beli es gitu kan, beli boba, beli es kopi dan lain sebagainya. Terus saja begitu sehingga nggak berhenti nih yang kita anggap bisa membuat kita nyaman. Nah, justru malah membuat kita tidak sehat karena gizinya nggak ada. Kemudian bisa membuat kantong kita juga kempes karena duitnya habis jajan terus. Gitu, itu contoh kalau kita memanjakan diri ya. Kemudian limited values yang lain adalah menyalahkan diri sendiri. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih, kalian boleh jawab secara langsung, boleh juga tulis di chat box. Bagaimana sih pendapat kalian atau pandangan kalian mengenai kegagalan atau kesalahan yang kalian lakukan? Silahkan, kalau mau open mic, silahkan raise hand. Kalau yang mau tulis di chat box, langsung aja silahkan tulis di chat box. Bagaimana pandangan kalian mengenai kegagalan atau kesalahan? Selama ini bagaimana? Yuk, silahkan direspon. Siapa yang mau raise hand atau langsung tulis di chat, nanti saya akan bacakan. Yang menurut kalian kegagalan itu yang seperti apa sih gitu, dan bagaimana kalian memaknai kegagalan itu. Nikmah, kegagalan adalah proses ya, agar menjadi lebih baik. Kemudian Afra, kegagalan itu bisa menjadi motivasi ya. Nah, kemudian tahu, jadi penting ya mengetahui apa yang salah ya, agar besok lagi tidak mengulangi begitu gitu ya, menurut pendapat Afra. Ya, silakan, ada lagi yang lain? Bagaimana kalian melihat kegagalan? Nggak apa-apa gagal, asalkan sudah berusaha, sudah sempat berusaha begitu ya, mencoba gitu. Itu dari Singgi. Kemudian dari Fidela, memperbaiki juga menjadi pembelajaran. Oke,
kira-kira dari tahu kalau gagal sampai dengan kalian memiliki pemahaman seperti ini, nggak apa-apa kalau misalnya gagal gitu, itu butuh waktu berapa lama? 1 hari, 2 hari, 3 hari, berapa lama? Karena pastinya pada saat beneran tahu kalau, oh ternyata aku salah, oh ternyata nggak bisa nih, nggak lolos. Misalnya kalian mau ikut kompetisi atau kalian mengajukan beasiswa dan nggak lolos gitu misalnya, itu kan pastinya di detik itu ada perasaan, ada emosi yang tidak nyaman kan? Ya, gitu kan. Ya, kok nggak ini ya, gitu. Kok nggak lolos ya? Ada kecewa, ada juga sedih, gitu. Ada juga misalnya marah, kalau misalnya ada kesalahan eksternal yang ikut urun andil menyebabkan kegagalan. Misalnya kalian dari satu tim gitu. Gara-gara temanmu telat, jadinya semuanya telat misalnya. Itu kan bisa memunculkan marah ya. Oke, kalau masalahnya parah, cukup lama, butuh waktu berbulan-bulan. Kalau misalnya ringan, ya bisa 1 hari gitu ya. Ini dari Indi. Kemudian dari Singgi pernah sampai 2 tahun. Ya, Fimaila juga pernah sampai 2 tahun, tapi akhirnya sudah teratasi. Oke. Ya, betul sekali. Siapa yang kemudian akan menentukan tingkat dari misalnya seberapa parah dampaknya kegagalan itu pada diri kita. Nah, kita mau move on-nya cepat atau move on-nya agak sulit gitu ya. Nah, sebenarnya ada bagian dari diri kita juga gitu, kontribusi dari diri kita juga berkaitan dengan cara kita memandang tadi, memandang yang sudah kalian tuliskan di awal-awal tadi, cara kita memandang kegagalan itu. Kalau kegagalan itu sebagai bagian dari proses, ya, artinya dalam proses tentu tidak mulus, tidak selalu oke gitu ya. Pasti ada ups and downs-nya. Ya, yang di situ kalau lagi ups berarti kita berhasil, kalau downs berarti lagi nggak oke nih gitu. Entah itu gagal atau melakukan kesalahan atau tidak tuntas misalnya dan lain sebagainya. Itu membuat kita down. Ya. Nah, kita yang menentukan tuh sejauh mana, dan apabila kita menemukan di situ ada bagian kesalahan yang kita lakukan gitu. Ya, betul. Nih, beberapa yang teman-teman sudah tuliskan tadi. Kita mencari tahu kesalahannya apa, gitu. Kemudian kita memastikan kembali mengapa kesalahan itu terjadi. Kontribusi kita apa ya pada kesalahan itu? Oh, karena saya apa? Karena saya tidak tepat waktu, karena saya tidak memahami, karena saya kurang proaktif, dan lain sebagainya. Kita melakukan evaluasi diri. Nah, ya, itu bagian dari kita mencari tahu kesalahan. Bolehlah dibilang itu bagian dari menyalahkan diri sendiri. Tetapi yang menjadi limited values di sini menyalahkan diri yang artinya kita selalu saja menyalahkan diri kita sendiri. Kurun waktu tidak ditentukan. Ya, nama lainnya apa? Self blame. Jadi menyalahkan diri sendiri, kemudian akhirnya menganggap usaha-usaha yang sudah dilakukan tidak berharga sama sekali. Sudah tertutup oleh kegagalannya. Kayaknya yang dilihat hanya ya yang jelas aku gagal, ya. Tetapi tidak memberikan penghargaan seperti yang tadi Singgi tuliskan tuh, kan sudah mencoba, sudah berusaha. Nah, kalau kita menggunakan limited values yang menyalahkan diri sendiri ini, yang nomor 4, maka itu mengakibatkan kita jadi minder. Kita menjadi turun harga dirinya. Harga dirinya jadinya rendah. Kenapa? Karena individu itu sendiri juga tidak menghargai apa yang sudah dia lakukan. Usaha-usaha, upaya, cara-cara, perjuangan. Nah, semuanya itu kosong gitu bagi dia. Tidak ada artinya. Dia hanya melihat hasilnya saja. Karena hasilnya gagal. Ya sudah, gagal ya gagal. Gitu. Nah,
Itulah yang kemudian menyebabkan untuk move on-nya ini menjadi agak sulit. Kenapa? Karena tidak ada tindak lanjut. Harusnya kalau mengetahui ada kesalahan, kita melakukan tindak lanjut ya. Tindak lanjutnya apa? Memperbaiki. Tindak lanjutnya belajar ya, sesuai dengan konteks permasalahan apa yang dihadapi. Kalau masalahnya tadi berkaitan dengan orang lain, kita sudah menyalahi orang lain, maka kita perlu untuk minta maaf, mengakui secara gentle kesalahan yang kita lakukan. Nah, itu adalah tindak lanjutnya. Jika hanya berhenti pada menyalahkan diri sendiri, misalnya nih yang sering ekspresi yang sering diucapkan itu ya, yo pancen salahku, ya memang salahku, ya aku yang paling bersalah dan lain sebagainya. Tetapi tidak disertai dengan tindak lanjut ini tadi, nah akhirnya akan menurunkan harga diri dan juga menurunkan kepercayaan orang lain kepada diri kita. Ya sudah tahu salah. Nah, kalau salah berarti tindak lanjutnya apa? Nah, tindak lanjut dari kesalahan ini itulah yang lebih penting. Itulah yang dimaksudkan belajar dari kesalahan. Kalau salah kemudian berhenti pada menyalahkan diri sendiri, selalu mengungkit-ungkit aku memang tidak bisa, aku tidak mampu, aku ya bisanya kayak gini aja, memang aku yang salah dan lain sebagainya, ya terus terang kalau orang yang mendengar dia mengucapkan begitu terus itu annoying gitu. Ya kan? Ya, oke, kalau tahu sudah salah, maka apa yang dilakukan berikutnya? Nah, itu lebih penting. Nah, kemudian yang terakhir adalah menggunakan coping-coping yang defensif. Nah, coping defensif itu banyak cara-caranya. Bentar, ini. Nah, ini dia coping defensif. Nah, intinya adalah ketika menggunakan coping defensif ini justru akan merugikan individu. Karena apa? Dia tidak mengakui ya. Ini semua hanya sifatnya penghindaran. Kalau menghindar tidak akan memberikan solusi. Ya, contohnya menghindar tuh apa? Banyak nih. Kalau kalian googling pakai kata kunci defensive coping, itu ada represi. Represi itu menghindar dengan cara menekan perasaan. Jadi dia diam aja, dia apa-apain diem. Kalau ditanyain nggak apa-apa kayak gitu. Nah, itu represi. Kemudian yang populer lainnya adalah ini displacement, pengalihan. Nah, misalnya seorang kakak dimarahi oleh orang tua. Nah, kakak nih nggak bisa kan dia merasa takut atau dia merasa tidak punya power gitu ketika langsung menghadapi orang tua. Maka kemarahan akibat dari ditegur orang tua atau dimarahi orang tua nih, rasa nggak nyamannya, dia alihkan ke siapa? Ke adiknya. Jadi dia nakali adiknya atau dia bales gantian marah-marahin adiknya. Padahal adiknya ini tadi kan tidak terlibat dalam situasi itu gitu. Dia orang di luar sebenarnya. Nah, itu jadi berimbas ke adiknya. Atau displacement bisa juga ke pihak-pihak yang lain. Jadi ada pengalihan. Nah, itu contoh-contoh defensive coping. Ini masih banyak sekali ya. Nanti teman-teman bisa coba browsing apa saja itu defensive coping. Nah, alasan yang lain kenapa defensive coping ini justru memperburuk kondisi kita karena defensive coping ini berupa fantasi-fantasi gitu. Penyangkalan ya, wishful thinking, di mana kemungkinan untuk bisa terrealisasinya itu sangat sedikit. Contohnya begini. Contohnya ketika kita pakai ekspresi berandai-andai itu loh teman-teman. Ya, seandainya, wah ternyata kuliah di FKG ini kayak gini ya. Wah, seandainya aku dulu nggak jadi ambil KG, aku jadi ngambil yang STAN, mungkin hidupku akan berbeda. Nah, solutif nggak? Kira-kira menurut kalian? Enggak, Bu. Tidak solutif. Karena ya tidak mungkin terjadi kan.
Kemungkinan untuk dapat mencapai situasi balik lagi ke masa lalu dan mengambil pilihan yang berbeda, satu, itu juga sulit. Kemudian kalaupun kita memilih yang berbeda, beneran kita bisa balik ke masa lalu. Kemudian katakanlah di contoh tadi, saya contohkan pilihannya adalah stan. Kemudian kamu pilih ke stan, belum tentu juga kamu bahagia di stan. Ya kan? Jadi ini hanya denial aja, hanya penyangkalan aja. Padahal energi kita jika kita gunakan untuk beradaptasi pada situasi yang kita hadapi sekarang, itu justru malah lebih bermanfaat dibandingkan dengan menghabiskan energi berandai-andai. Seandainya aku jadi orang kaya, seandainya aku punya privilege, dan lain sebagainya. Nah, itu kemungkinan untuk dapat tercapai sangat sedikit gitu ya. Karena hanya wishful thinking. Kemudian gaya coping yang defensif ini kenapa itu menjadi memperburuk kondisi kita? Karena juga memperburuk kondisi kesehatan. Ya, kenapa? Karena menunda-nunda nih, penundaannya ini yang kemudian berpengaruh pada kondisi fisik kita. Ya, karena kita belum berani, misalnya kalian belum berani menghadapi sebuah tugas nih, kayak aku males banget ngerjain tugas itu. Jadi ditunda-tunda ya, last minute. Nah, ketika kamu mengerjakannya semalam sebelum deadline tugas itu harus dikumpulkan, apa yang terjadi? Begadang kan? Nah, kalau pada banyak kegiatan, ada banyak deadline itu, kamu melakukannya dengan sistem begadang terus, ya, maka yang terjadi adalah kualitas tidur sangat buruk. Nah, kualitas tidur sangat buruk, begadang di pagi hari menjadi seperti zombie karena kurang istirahat, jadi nggak konsentrasi, yang seharusnya malah full konsentrasi di kegiatan harian seperti ini. Nah, itulah jadinya memburuk kondisinya, imunnya menurun, jadi mudah sakit, mudah kena flu misalnya, kemudian masuk angin dan lain sebagainya itu tadi. Kalau secara fisik kita sudah memiliki gangguan-gangguan seperti itu, ya sebenarnya bukan penyakit yang berbahaya banget, tetapi kondisi-kondisi itu menurunkan produktivitas kita. Nah, kalau produktivitas kita menurun, nanti insecure, nanti overthinking, dan lain sebagainya. Ya, ini jadinya memperburuk ya kondisinya. Maka dengan adanya kita sudah tahu tadi coping pattern of limited values tadi, nah kita mengenali tuh apa saja yang selama ini sudah kita coba terapkan, dan kalau ternyata banyak yang masih kita menggunakan limited values, ya kita kurang-kurangi begitu ya. Kemudian di bagian selanjutnya, sebentar, kita arahkan ke coping yang konstruktif. Kalau tadi limited values dan defensif itu memperburuk kondisi kita sendiri, maka kita belajar yang konstruktif. Nah, cara menghadapi kondisi stres secara sehat. Nah, itu yang disebutkan konstruktif coping. Nah, ada 3 bentuknya, appraisal focus coping, kemudian problem focus coping, dan emotion focus coping. Nah, ini kita bisa gunakan semuanya. Ya, kita juga bisa memilih salah satu sesuai dengan konteks permasalahan itu bagaimana, gitu. Ya, kalau masalahnya memang jadinya cukup berat begitu, maka barangkali kita perlu menggunakan kombinasi dari ketiganya. Ya, misalnya kalau kalian contohnya appraisal focus coping nih, kalian pas kuliah ada nggak info-info dari kakak tingkat? Mungkin kalian yang tanya atau kakak tingkatnya yang cerita tentang mata kuliah tertentu yang nilainya sulit. Ada nggak? Nilainya sulit atau dosennya sulit? Bu. Dari mana? Tanya atau kalian dikasih tahu? Tanya biasanya, Bu. Dua-duanya. Cari bocoran. Nah itu
boleh, bisa aja kita gunakan sebagai bahan persiapan. Nah, di appraisal focus coping itu yang penting adalah mindset yang kita gunakan. Kalau misalnya kita tahu situasi seperti itu, oh aku mau mempersiapkan ya gaya Ibu X atau gaya Bapak X, itu Bapak Y itu mengajar tuh seperti ini, berarti bagaimana aku menyesuaikan diri, aku cari cara-cara ya yang membuat bisa nyaman dan bisa belajar. Nah, itu berarti problem focus coping. Nah, kalau appraisal focus coping ya adalah proses pembentukan mindset-nya itu gitu. Kita mengubah enggak kok kalau hal-hal yang menurut kakaknya itu kakak tingkat tadi itu misalnya dia bilang wah ini susah banget. Nah, kalau kita mengubah cara pandang kita belum tentu kan aku belum tahu, jadi aku nggak bisa langsung ikutan ngejudge kalau mata kuliah itu atau bapak dosen, ibu dosen itu seperti ini seperti itu. Belum tentu, aku harus mengeceknya sendiri. Nah, itu adalah appraisal focus. Kita yang mengubah pemaknaan ya pemahaman kita atau interpretasi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyebabkan stres. Kuliah di sini susah dan lain sebagainya. Nanti kalau lulus juga susah dan lain sebagainya. Itu kan kata orang ya kan. Kalau kita mengikuti mindset kita seperti yang disampaikan orang ya kita akan kehilangan kepercayaan diri, kita akan kehilangan motivasi, kita akan kehilangan antusiasme dalam menjalani hari-hari kita selama belajar di sini. Karena sudah terpengaruh. Nah, maka yang perlu kita lakukan untuk menjaga kita tetap waras dan bisa menjalani hari-hari dengan baik, kita lakukan appraisal. Kemudian kalau mencari cara-caranya yang lebih konkret, lebih praktikal itu adalah problem focus. Nah, Bu, namanya manusia kan pasti pernah mengalami capek, bosan, jenuh, kemudian ya tidak bersemangat. Nah, itu gimana, Bu? Nah, oke, kalau yang seperti itu maka areanya adalah emotion focus. Maka kita mencari cara-cara atau strategi coping untuk mengelola emosi-emosi negatif yang muncul itu tadi. Bisa dengan membentuk support group, bisa dengan healing misalnya, kamu punya hobi apa gitu, melakukan hobimu, kamu masak, atau kamu jalan-jalan pergi ke ruang terbuka, ke alam begitu, itu menenangkan misalnya seperti itu ya, berarti itu untuk tujuannya adalah untuk mengelola emosi-emosi negatif tadi yang dirasa membebani. Nah, begitu emosinya sudah lega, kita akan berpikir lebih lanjut bagaimana ini prakteknya, bagaimana konkretnya, lebih nyatanya untuk menghadapi situasi ini. Nah, maka itu menggunakan problem focus. Nah, ini jadi saling ya, bukan berarti nanti appraisal itu yang paling bagus, aku pakai appraisal terus. Ya, tidak bisa juga. Ya, hanya di level pemikiran saja, tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada cara-cara praktikal yang dilakukan, tentu juga menjadi sia-sia gitu ya. Berarti problem fokus, Bu, yang paling bagus. Ya, belum tentu juga. Kalau kamu berorientasi pada masalahnya saja, tetapi di situ ada PR-PR emosi yang belum bisa terkelola dengan baik, ya menjalankan yang sudah to-do list yang sudah disusun berdasarkan pendekatan problem focus ini juga tidak jalan. Gitu kan? Sudah tahu kalau nilainya jatuh harus belajar, gitu kan? Harus mencari catatan, harus melengkapi catatan, harus tanya dan lain sebagainya. Sudah tahu itu adalah problem focus coping yang bisa dilakukan. Tapi kalau emosinya masih negatif, masih tidak nyaman, tidak bersemangat, bisa nggak melakukannya? Meskipun sudah ada to-do list. Dilakukan nggak to-do list-nya kira-kira? Gimana tuh kalian? Sudah tahu harus begini, harus begitu. Tapi kalau masih nggak mood, nggak dilakukan juga kan? Nah, begitu juga emotion focus. Kalau begitu, yang paling penting emotion focus ya Bu? Ya nggak juga gitu. Setelah emosi kita mereda, kalau ada masalah praktikal yang perlu diselesaikan, ya berarti harus pakai problem focus juga. Kamu bete, nggak mood, tapi kemudian pengennya ya sudah Bu, saya berfokus untuk agar kembali ke mood yang nyaman. Oke. Masalahnya adalah tidak bisa konsentrasi belajar, nilainya jelek. Oke, sudah diperbaiki moodnya.
sudah jadi semangat. Tapi kamu nggak belajar, nilaimu lebih bagus nggak? Ya enggak, gitu. Berarti tetap perlu kita gunakan kombinasinya ini bersama-sama. Nah, kadarnya berapa persen dari 1, 2, dan 3 ini pada kombinasi tersebut itu disesuaikan dengan tingkat permasalahannya. Begitu ya. Kemudian kenapa coping konstruktif ini efektif? Karena kita mau belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengenali dan mengelola reaksi emosi yang kita miliki, ya, yang berpotensi juga untuk bukan mengganggu stres, tapi mengganggu reaksi emosional yang mengganggu diri kita, yang disebabkan oleh stres. Ya, ini typo nih. Mengganggu kita, bukan mengganggu stres. Ya, kemudian coping yang konstruktif itu melibatkan proses belajar yang memberikan kontrol atau tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Jadi kita lebih berdaya, ya, empowered, kita lebih mampu begitu. Yang pertama karena kita belajar, ya, kita mengenali pola-polanya tadi itu, mana yang tidak tepat, ya, yang limited values kita coba kurang-kurangi, kita belajar yang konstruktif tadi itu. Maka kita akan merespon terhadap stres itu dengan lebih sehat gitu ya. Dan kita belajar bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Gitu. Pastinya kita perlu menjaga diri kita dari hal-hal yang berpotensi berbahaya atau merusak. Nah, oke, jadi itu teman-teman bahasan mengenai penyesuaian diri ringkasnya. Nah, ini pas sudah hampir jam 9 ya. Nah, sebelum jam 9 kan saya beri waktu 1 jam untuk pemaparan materi ini. Kita masih ada beberapa menit. Silahkan kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan, kita bisa diskusikan terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi sharingnya. Monggo, silahkan teman-teman semua. Ada pertanyaan atau ada komentar, ada pengalaman juga dari yang baru saja saya sampaikan. Silahkan bisa disampaikan juga ke teman-teman yang lain. Ya, silahkan. Saya masih punya waktu nih sebelum sharing. Silahkan, ada pertanyaan? Komentar, dikritisi, boleh. Wah, itu gimana ya kalau misalnya begini begitu gitu, monggo. Silakan bisa langsung raise hand atau ditulis di chat. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya tentang constructive coping itu, yang bagian appraisal focus coping itu agak mirip dengan membohongi diri sendiri gitu gak sih, Bu? Kan cuma mengubah interpretasi, tapi sebenarnya itu juga tetap itu masalah juga, cuman itu cuma kita mengubah sudut pandang kita biar jadi seakan-akan nggak jadi masalah, kayak gitu nggak sih? Bukan seakan-akan tidak masalah ya. Kalau menganggap itu tidak masalah, itu defensif, itu menyangkal. Ya, kalau appraisal focus itu kita menggunakan pengolahan kognitif kita mencari sudut pandang yang lain. Contohnya tadi adalah tentang mata kuliah. Kakak tingkat menyebutkan mata kuliah itu sulit. Mata kuliah itu nilainya jelek.
nanti susah dapat nilai yang bagus gitu. Kalau kalian sebagai maba kemudian menelan itu mentah-mentah sehingga kalian jadi takut mata kuliah itu, takut sama dosen itu, kemudian kalian cemas, tidak semangat dalam menjalani perkuliahan. Nah, itu masalah. Maka kita tidak langsung memberikan judgement. Kita coba melihat dari sudut pandang yang lain. Apakah Ibu X atau Bapak Y itu tadi tetap galak? Iya, tetap galak. Kita tidak menyangkal bahwa beliau tetap galak, tetapi kalau kita memiliki pemahaman yang berbeda di kepala kita bahwa galaknya itu kenapa ya? Galak itu yang seperti apa ya? Galak itu apakah misalnya suka ngebully mahasiswa? Galaknya itu yang menjatuhkan harga diri mahasiswa, misalnya seperti itu. Wah, berarti itu memang masalah. Itu nggak bisa didiemin. Aku harus melakukan apa ya? Misalnya menyampaikan ke konselor atau menyampaikan ke pihak fakultas. Ya kan di FKG ada dosen konselor tuh. Ya bisa menyampaikan ke situ atau menyampaikan langsung ke Kaprodi misalnya. Nah, itu adalah cara-cara kita setelah menilai benar-benar tuh situasinya. Jangan-jangan yang disampaikan galak oleh kakak tingkat sebenarnya itu fine-fine aja ternyata, gitu loh. Maka kita perlu melihat sendiri, maka kita perlu dengan pemikiran yang kosong yang tidak terpengaruhi oleh orang-orang lain itu, kita perlu secara objektif memberikan penilaian, memaknai dari sudut pandang yang lain. Ternyata enggak juga gitu. Setelah aku menjalani sendiri, beliau itu bukannya galak, tapi beliau itu tegas. Jadi kalau ada deadline, ya beliau tidak memberikan kesempatan untuk mengolor-ngolor deadline, terus kemudian lambat dari deadline. Itu sebenarnya tujuannya ya biar kita semua disiplin. Oh iya, sebenarnya bagus juga, nggak masalah. Nah, itu appraisal. Jadi bukannya menyangkal bahwa ada masalah terus dianggap seolah-olah tidak ada masalah ya. Bisa menangkap perbedaannya enggak, teman-teman, dari penjelasan saya ini? Bisa enggak ya? Bisa, Bu. Bisa. Teman-teman yang lain bagaimana? Bisa memahami enggak appraisal focus ini? Kita berusaha menginterpretasi dengan sudut pandang yang berbeda. Gimana? Gimana, Sausan? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman kalian, coba deh cari contoh yang lain. Appraisal focus ini. Yang kita ubah adalah cara kita berpikir menghadapi situasi itu. Bukan menyangkal ya. Kalau menyangkal ada masalah, terus kemudian kita pura-pura, anggap aja nggak apa-apa, nggak ada masalah, tanpa ada pengkajian lebih lanjut, ya tanpa ada tindak lanjut, ya jadinya kita hanya yang termasuk defensif tadi itu, gitu. Coba cari contoh yang lain untuk kita diskusikan. Silakan. Defensive coping. Coba boleh googling juga sambil googling. Defensive coping itu apa aja ya? Ada nggak ya? Defensive coping. Common defensive coping. Ada yang menemukan defensive coping yang lain? Ini ada artikel dari The Well Mind. Itu banyak banget nih contohnya. Nih. Defensive ya, defensive mechanism atau defensive coping. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, ada displacement, ada repression gitu ya. Repression dipendam aja.
Kalau displacement dialihkan pada orang lain. Regression itu mundur ke tahapan perkembangan sebelumnya. Jadi kalau misalnya sudah gede tapi kemudian kalau marah ngambek atau nangis, banting-banting barang gitu. Bukan masalah menangisnya, tetapi tindakan sepaketnya itu tadi yang kemudian terkesan childish gitu. Apa iya harus nangis sambil banting-banting barang? Nanti kalau barangnya rusak setelah agak mereda menyesal sendiri gitu misalnya. Ya, tapi kalau pada saat emosi kayaknya ya dirusakin aja dah semuanya nggak peduli. Nah gitu. Ya pokoknya dibanting aja misalnya kalau lagi ngambekan sama pacarnya, udah pokoknya aku turunin di sini aja, aku mau pulang sendiri. Nah, misalnya gitu padahal udah malam misalnya. Nah, itu kan membahayakan diri sendiri. Jadi kekanak-kanakan itu yang regression. Nah, sublimation itu mengalihkan pada hal yang lain, menunda-nunda waktu, prokrastinasi, harusnya mengerjakan tugas A, tapi kayaknya belum mood, maka yang dilakukan apa? Ya, melakukan atau mengerjakan tugas lain yang tidak prioritas di waktu itu. Deadline yang lebih dekat adalah tugas A, tapi malah dihindari. Dia mengerjakan tugas B yang deadline-nya masih bulan depan, gitu misalnya. Nah, itu juga akan merugikan ya, karena yang urgent sebenarnya yang A. Nah, ini ada banyak ya, denial tadi yang tanyakan oleh Singgih tadi. Denial, refusal to admit or recognize that something has occurred or currently occurring. Nah, ini menolak untuk mengakui bahwa ada masalah, itu denial. Enggak kok, aku baik-baik aja. Ya tapi bisa aja temannya udah notice bahwa dia nggak baik-baik aja loh, tapi kamu ini itu terlalu nurut sama pacarmu. Oh ya nggak apa-apa kok, dia itu sebenarnya sayang sama aku. Nah, ini lagi bucin ya kan. Nah, maka dia refusal to admit or recognize, dia menyangkal dengan cara tidak mengakui bahwa hubungannya tidak sehat. Gitu contohnya. Ya, ini denial. Kemudian ada lagi yang depression, sublimation tadi ada projection. Projection itu justru menyalahkan pihak yang lain, ya, bukan dia yang salah, dia melemparkan kesalahan pada orang lain, mengalihkan pada orang lain itu yang menyebabkan segala sesuatunya. Ya, jadinya apa? Tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ya. Nih, to other people. Jadi harusnya dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tapi melimpahkan tanggung jawab itu pada orang lain. Aku begini gara-gara kamu. Nah, itu udah projection tuh contohnya. Kamu, aku masuk rumah sakit nih gara-gara kamu menolak cintaku. Nah, itu loh, kok yang salah malah dari aku ya. Nah, itu kan yang dirasakan oleh pihak lain, jadinya terlempar mendapat pengalihan masalah. Kemudian ada intellectualization, rationalization, ya regression tadi itu, reaction formation, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, banyak sekali ini untuk defense ini. Nah, teman-teman nanti bisa browsing. Termasuk juga acting out itu juga defense ya, defensif. Ya. Nah, misalnya kalau ada masalah terus, updatean story-nya jadi titik-titik tuh banyak banget gitu. Ya update gitu. Nah, itu kan acting out tuh caper lah. Ya, kalau teman-teman mengikuti artis-artis, nah biasanya kalau ada masalah mereka langsung pada caper gitu kan. Tapi ada juga yang nge-keep, ada yang diam-diam aja. Kemarin tuh yang menurut netizen jadinya caper itu kan ini contohnya ada beberapa apa ya yang terdekat kemarin ya. Ya misalnya ada kasus perceraian kayak gitu, terus salah satu ini ada yang sering posting banget tentang situasi rumah tangganya, yang lainnya diam-diam aja misalnya. Nah itu acting out nih contohnya, ya. Ya memang cari pelampiasan. Nah ini ada banyak sekali. Ya teman-teman bisa mengeceknya ya nanti. Oke, jadi itu tambahannya untuk penjelasan appraisal tadi. Masih ada pertanyaan kira-kira yang mau dikonfirmasikan oleh teman-teman?
Oke, ini kalau diam aja nih gimana ya? Artinya tidak atau masih perlu waktu untuk mencermati atau berpikir sehingga saya bisa kasih waktu buat teman-teman. Tidak, Bu. Sausan sudah. Oke. Apakah Sausan mewakili teman-teman yang lain? Ada Isna juga. Terima kasih sudah merespon. Sudah cukup paham. Teman-teman lain juga demikian. Sudah bisa saya samaratakan ya. Oh, ada Syifa Arum. Silahkan. Syifa. Ibu bertanya, Dokter. Ibu, itu yang tadi acting out itu bagaimana jika orang itu kayak mencari validasi dari orang lain seperti itu, Ibu? Mencari validasi dari orang lain itu apakah sama dengan acting out tadi atau yang projection tadi? Terima kasih. Ya, kalau projection tadi kita melimpahkan tanggung jawab pada orang lain ya. Kita menyalahkan orang lain. Itu contohnya adalah aku begini gara-gara kamu gitu. Padahal sebenarnya mau begini atau mau begitu kan individu itu yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri ya. Dia yang punya pilihan gitu. Pilihannya apa? Pilihannya akan tetap menerima apa adanya. Dia pilihannya adalah mau meninggalkan itu atau pilihannya mengubah itu. Nah, gitu. Pasti ada pilihan dengan konsekuensi-konsekuensi. Nah, projection itu terjadi ketika individu memilih, kemudian dia mengalami konsekuensinya, tetapi tidak mau bertanggung jawab atas konsekuensi tersebut. Dia menyalahkan atau melimpahkan konsekuensi tersebut pada orang lain. Paham ya? Nah, padahal orang lain kan ya nggak urusan meskipun terkait dengan permasalahannya, tetapi yang bertugas, yang memiliki tanggung jawab untuk menghadapi konsekuensi itu kan kita masing-masing. Ya toh? Oke, kemudian yang acting out tadi, iya betul, memang acting out itu digunakan untuk mencari pembenaran, mencari validasi, mencari dukungan. Nah, acting out menjadi cara yang kurang tepat ketika ya namanya aja acting out, caper. Caper itu berapa kali kira-kira? Sekali, 2 kali, atau 10 kali? Yang namanya cari-cari perhatian itu, kalau menurut kalian. 1 kali dia bertanya, misalnya, itu masih acceptable nggak? Atau dia menyampaikan gitu. Tapi kalau Masih, Bu. bisa ya, Isna ya. Gimana Siva? Menurut kamu Siva? Kalau dia 1 kali bertanya, masih dimaksud. Tapi kalau dia terus-terusan begitu, sehingga kayak ya istilahnya adalah haus validasi ya, kayak di sini begitu, di sana juga begitu gitu ya, kayak pengen banget diperhatiin, nah itulah acting out. Pengen diperhatiin di mana-mana. Contohnya kalau yang bisa kita amati dari perilaku bermedia sosial itu ya paling mudah dilihat dari postingannya. Gitu. Dari postingan-postingan yang mengarahkan untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Nah, ini bisa juga double dengan proyeksi ya, bisa juga dengan narasi-narasi kalau narasi-narasinya sampai kayak gitu. Nah, contohnya nih yang kemarin proyeksi ya, contoh proyeksi. Nah, teman-teman bisa artikan sebagai acting out juga atau enggak? Menurut saya sih ya bisa juga sih. Saya nggak tahu. Nah, ini mungkin anggapannya beda-beda. Kalau yang kemarin ada statement dari pengacara Rizky Bilar menyebutkan bahwa kontrak kerja Rizky dan juga bisnis-bisnisnya merugi 400 miliar karena pelaporan KDRT yang dilakukan oleh Lesti. Loh, kok jadi bergeser ya persepsinya? Pelaporan itu kan terjadi karena ada kejadian. Kejadian dilakukan sendiri oleh figur RB.
ya kan? Nah, kenapa kemudian yang menyebabkan kerugian dari RB secara material sekarang disebabkan karena pelaporan? Nah, ini kan ini ya masalah nanti di pranknya beneran mereka jangan settingan atau enggak ya itu kita nggak tahu juga ya, apakah untuk menaikkan pamor dan lain sebagainya ya nggak tahu, sudah kong kali kong sama polisinya, sama dokternya, sama semuanya ya kita juga nggak tahu, karena yang kita lihat semata-mata hanya dari media kan. Ya. Kemudian dulu juga pernah ada yang tadi saya sempat singgung, artis inisial NH. Nah, dia banyak posting di media sosial yang intinya kemudian mencari validasi dari netizen Indonesia bahwa dia yang mengalami kekerasan atau dia yang dizolimi lah, katakanlah seperti itu. Nah, itu bisa menjadi acting out-nya. Tapi karena saking seringnya muncul, justru yang terjadi kita annoyed, kita jadi merasa terganggu. Iya nggak sih? Kalau ada orang yang caper gitu, kita jadi prihatin atau jadi malah bete ya? Ih, rese banget sih. Gitu. Kira-kira yang mana? Awal-awal masih prihatin sih, Bu. Iya. Mengganggu. Ya, karena itu tadi 1, 2, 3 kali. Nah, kita bisa anggap itu bahwa dia call for help kan. Dia mencari bantuan, dia meminta bantuan, meminta dukungan gitu. Tapi kalau itu terus-terusan sampai dengan 10 kali, 20 kali, nah itu membuat kita juga merasa annoyed. Nah, ini apa sih sebenarnya yang dicari gitu ya. Yang dicari adalah orang terus memperhatikan dia. Nah, itu menjadi dia tidak menyelesaikan masalahnya, dia teralih dengan kehausan akan validasi itu. Itu sudah menjadi 2 hal yang berbeda. Begitu ya, Harum. Juga teman-teman yang lain. Oke, sekarang. Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang kita lanjutkan dengan sharing session atas latihan yang sudah teman-teman lakukan kemarin. Nanti siapa yang dapat giliran itu ini. Nanti bisa langsung share screen ya. Nah, ini kalian hafal nggak sama nomor urut presensinya? Nggak hafal? Enggak, Bu. Nggak ingat? Oke, kalau gitu saya langsung ambil dari ini ya, Zoom ini aja ya. Saya akan sebutkan namanya, kemudian silakan nanti teman yang namanya sudah disebut itu bisa langsung share. Tapi sebelumnya saya tetap akan memberikan kesempatan buat kalian yang mau volunteer ya, karena menurut saya kelas ini cukup pasif. Saya berkali-kali memberikan kesempatan, tetapi teman-teman nggak ambil. Tolong itu kesempatannya nanti bisa dimanfaatkan ya. Ya, ini saya merasa ada teman-teman yang kemudian mengambil apa ya? Mengambil karena nggak ada yang volunteer, jadi teman-teman tertentu ini yang merasa bertanggung jawab mewakili teman-temannya buat ngomong. Itu yang saya rasakan. Kita sudah beberapa pertemuan ya bersama-sama. Jadi harapan saya kita tidak punya banyak waktu lagi, teman-teman bisa lebih proaktif. Begitu. Ya. Oke. Silahkan saya berikan kesempatan kepada volunteer, siapa yang mau sharing terlebih dahulu mengenai apa saja yang sudah dikerjakan. Saya tidak mewajibkan kesemuanya harus diisikan ya. Teman-teman bisa memilih mana yang kalian mau isikan dan mau di-sharingkan. Silahkan. Sebelumnya izin bertanya, Bu Ide. Ya. Untuk yang misalkan nanti sharing ini nggak harus menceritakan dari D1 sampai D7 kan, Bu? Kan tidak. Kan saya tadi juga sudah menyampaikan yang dikerjakan tidak semuanya, toh? Iya nggak sih? Yang tertulis di ELO apakah harus mengerjakan semuanya? Tidak kan?
Kalian bisa memilih kan di hari apa? Di topik apa? Ya nggak sih? Seingat saya sih begitu. Saya lihat lagi deh, jangan-jangan saya salah. Silahkan siapa, ini saya sambil buka elok ya, saya nggak ngelihat Zoom. Silahkan langsung on mic aja siapa yang mau, ini baru nanti saya balik lagi ke halaman Zoom-nya. Izin saya mau membagikan yang D itu, boleh? Oke, ya, silakan Indi. Ya, silakan Indi. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sebentar lagi. Ya, sudah. Sekarang sudah terlihat. Nah, yang D itu kan disuruh dengerin lagu favoritnya. Terus apa emosi yang aku rasain? Yang saya rasakan. Terus yang saya rasakan tuh tenang. Terus karena lagu ini tuh kayak seperti memberitahu kita untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk berdamai dengan lingkungan, untuk memaafkan diri sendiri. Nah, judul lagunya itu kalau kalian tahu dari Adito Pramono, namanya Sudah. Itu yang saya paling favorit tuh di bagian liriknya tuh. Kayak ngasih tahu kita, sudahi malam yang duka, dunia kau kan baik saja. Hujan akan tiba melahirkan pelangi. Sudah lupakan semua derita, doa semesta mencairkan luka akan hilang perlahan terobati, kayak gitu. Terus pesan singkat untuk si penulis sekaligus penyanyinya ini, Adito. Terima kasih ya udah nulis dan nyanyi lagu ini dengan begitu tenang. Jadinya aku denger lagu ini ketika aku mulai menyalahkan keadaan atau menyalahkan diri sendiri, merasa tidak pantas pada diri sendiri, atau apapun itu ketika diriku sedang tidak baik-baik saja, berkat lagumu, emosiku, dan hal negatif yang sedang membara di diriku perlahan padam dan mencair dengan ditandai tangisan yang keluar dari air mataku. Dari lagu ini aku merasa nggak apa-apa kok kalau di part hidupku tidak sejalan akan keinginanku. Jadikan itu pengalaman kayak gitu. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih Indi sudah sharing. Ya, Indi memilih lagu ya. Liin memilih lagu, kemudian sudah menuliskan tadi ininya, syair yang sangat berkesan. Nah, baik. Kalau menurut Indi, dengan mendengarkan lagu itu termasuk coping apa? Menurutmu? Halo, Indi? Kenapa, Bu? Ya, tadi dengar nggak pertanyaan saya? Suara saya masuk nggak ya, teman-teman? Tadi koneksinya buruk, mungkin bisa diketik. Oke, ya. Tadi saya bertanya, menurut Indi, dengan mendengarkan lagu itu termasuk coping apa ya? Jelas nggak? Oke, saya ketik deh. Suara saya di teman-teman yang lain, apakah juga tidak jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sambil menunggu Indi, menurut teman-teman dengan mendengarkan lagu,
kemudian kita mencermati liriknya, dan memaknai itu merupakan contoh coping apa? Menurut kalian? Emosional. Ya, yang konstruktif ya, yang konstruktif, kemudian dari appraisal, problem focus, emotion focus. Nah, itu termasuk yang mana? Afra menjawab termasuk yang emotion focus ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Atau bagaimana dengan Indi sendiri menurut Indi? Ya, silahkan Indi kalau mau diketik. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah setuju dengan Singgih dan Afra? Saya setuju dengan Afra, Bu. Karena menurut saya dengan lirik lagu yang menurut kita itu bisa meredamkan emosi kita, dan itu bisa ditunjukkan dengan perasaan kita kayak perasaan mellow, terus kita bisa berkaca, oh iya ya benar, dengan lirik ini tuh ternyata ya nggak apa-apa kalau dunia kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Terus habis itu nanti juga dibuktikan dengan air mata kita yang secara tidak sadar langsung mengalir kayak gitu. Membuat kita jadi terharu begitu ya. Ya betul sekali. Ini termasuk emotion focus coping. Ya, ketika kita membutuhkan suasana yang menenangkan, ya kemudian membutuhkan kata-kata penguat, lagu-lagu seperti lagunya Ardhito Pramono ini salah satunya. Nah, itu bisa memunculkan rilis emosi itu tadi. Kita bisa merasa lebih lega. Nah, itu emotion focus. Kemudian dari mempelajari liriknya itu juga ya, tadi Indi sudah menuliskan tuh ya liriknya berbunyi seperti apa. Nah, itu juga membantu kita dalam appraisal focus. Gitu ya. Tadi saya lupa liriknya apa ya, Indi, tolong bisa di-share lagi biar kita bisa baca bersama-sama liriknya. Ya. Tadi ada yang kata-kata bagusnya di situ ya. Yang tentang esok tadi itu ya, saya lupa ingat. Esok kau kan baik saja. Bukan deh, tahu saya lupa, saya nggak hafal. Bentar, coba kita cari. Kayaknya, bentar. Oh, oke, ini tuliskan di chat ya. Luka akan hilang perlahan terobati. Bentar. Biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Coba saya share screen aja. Nih, ini ya. Nggak bisa digedein. Kelihatan ya teman-teman semua ya. Dunia berputarlah saja. Kemudian belajar memahami masa depan. Kemudian
Oh, ini hanya diulang lagi ya. Oke, baik. Dari dua lirik ini, oh ya, ini ada juga yang di bawahnya. Dunia berputarlah saja, rekam peristiwa yang takkan terulangi. Nah, berarti kejadian-kejadian itu berkaitan dengan apa ya kemarin yang kita sudah bahas atau tadi pagi kita bahas mengenai sources of stress, major sources of stress, 4 sumber stres. Berarti ini tentang apa kira-kira? Perubahan, Bu. Perubahan, iya betul sekali. Artinya lirik lagu ini mengingatkan kita kembali bahwa kejadian-kejadian itu ya memang datang dan pergi silih berganti. Kalau misalnya sekarang kita sedang tidak baik-baik aja, bukan berarti selamanya kita akan menghadapi kondisi demikian. Nah, dia menyebutkan bahwa dunia kan baik-baik saja, hujan akan tiba melahirkan pelangi. Jadi hujan kan nggak terus-terusan, artinya situasi stres itu juga tidak selamanya, tidak seterusnya begitu. Nanti akan ada masa di mana hujan itu selesai, kemudian ada atau muncul pelangi. Begitu juga di dalam kehidupan kita ada masanya nggak baik-baik saja, tapi kemudian ada kesempatan juga kita memperbaiki kondisi itu. Gitu, ya. Nah, ini juga pemahaman terhadap lirik tersebut membantu kita untuk memiliki sudut pandang yang baru mengenai kondisi ini. Jadi appraisal focus juga ada, meskipun porsi emotion fokusnya lebih besar. Ya, karena setelah mendengarkan lagu ini terasa lebih tenang. Oke, terima kasih ya Indi atas sharingnya. Kemudian silahkan, siapa lagi yang mau sharing yang sudah dituliskan? Ibu mau sharing. Oke, Afra, silahkan Afra. Ya, sebentar. Apa udah terlihat? Udah, agak digedein Afra. Oke, tanda plus. Oh ya, boleh. Kamu mau full screen juga boleh kalau. Saya mau share yang di 4, itu kan disuruh bikin roller coaster tentang what makes you feel up and what makes you feel down. Jadi di sini aku share yang this month aja, itu yang makes me feel up itu, yang pertama itu bagiin semangat UTS ke teman-teman. Itu kayak aku tuh suka bikin sesuatu gitu, jadi kayak ya senang aja. Terus dapat kemarin itu belanja foodie pink yang lucu banget sama sepatu itu juga lagi diskon, jadi kayak ya seneng gitu loh. Ya. Terus makan ramen itu enak banget. Terus makan akhirnya itu kan kemarin pulang kampung, terus bisa makan seblak di dekat SMA dulu. Itu benar-benar kan pas itu lagi hujan. Terus kayak makan yang anget-anget, pedes gitu, enak banget sih walaupun makannya sendiri. Terus things that makes me feel down itu yang pertama itu ngerjain UTS GOP itu gara-gara belajarnya kurang maksimal aja sih. Terus ada tugas radiologi sama karena potong rambut kependekan, jadinya kayak nggak mood, bener-bener nggak mood gitu. Terus yang gratitude check-in itu yang pertama ada family, terus ada teman-teman, terus ada boyfriend, terus ada college life, terus ada kucing aku yang namanya Acis, terus ada kesehatan, terus ada nikmat ibadah, terus aku sendiri, terus ada Jaehyun dan para perhaluanku yang lainnya, terus sama bisa makan enak, terus tidur cukup. Terus mau sama sharing yang di 6. Ya,
lompat ya, day 6 ya. Jadi, Ya. ya nggak apa-apa. Ini nggak bisa diturunin. Nah, ya, sip. Ya, itu kan letter to your inner critic ya. Betul. Itu yang pertama, itu udah jarang insecure, itu alhamdulillah banget. Terus ya meskipun insecure itu nggak selamanya tentang fisik, tapi kadang masih insecure tentang ya misal pinter gitu-gitu. Terus tetap be grateful every day walaupun harimu tidak menyenangkan. Itu setidaknya kamu itu harus tetap yakin kalau kamu itu worth for everything. Terus jangan kecewain orang-orang kesayangan kamu. Terus jangan coba-coba bohong tentang apapun termasuk perasaanmu sendiri. Soalnya kalau bohong itu kelihatan banget. Terus jangan takut untuk memulai sesuatu, dicoba dulu. Ya kalau nyaman ya pertahanin, kalau enggak ya udah. Terus kalau misalnya nggak dibolehin tentang sesuatu itu nggak apa-apa. Jangan kecewa, pokoknya cari aja terus celah positifnya. Bisa kalau lelah ya bisa coba lain kali. Terus people come and go. Kamu tuh punya diri kamu tuh cuma punya diri kamu sendiri, tapi jangan jadi punya trust issue. Selektif aja nggak apa-apa. Terus sama magernya dikurangin lagi. Terus yang gratitude check-in itu ada to write down 3 things that you grateful about yourself. Itu yang pertama, mudah akrab, terus selalu cari cara buat berpikir positif, sama manage something so well. Setelah menuliskan ini bagaimana rasanya, Afra? Jangan di take down dulu. Oh iya, bentar. Dari mana ya? Ini. Ya, ke day 4 tadi. Nih, naikkan. Scroll ke atas. Nah, oke. Setelah menuliskan ini, bagaimana perasaan Afra di day 4 dan juga day 6 tadi? Waktu menuliskan ini jadi keinget aja hal-hal baik apa, hal-hal buruk apa yang udah ada di 1 bulan ini, kayak recall rewind gitu. Ya. Terus jadi semakin apa ya, itu kan ada yang grateful sama siapa aja, itu tuh jadi kayak oh iya ya ternyata banyak juga yang harus aku syukuri kayak gitu. Bukan harus disyukuri tapi bisa disyukuri gitu ya. Kalau iya. Kalau harus tuh kesannya kayak bersyukur tuh dipaksain banget gitu. Nah, tapi kalau kita membuat list seperti ini bisa disyukuri, itu artinya ya sebenarnya pilihan kamu mau bersyukur atau tidak bersyukur. Tetapi ini loh, ada seperti ini loh faktanya yang sudah kamu bikin listnya. Nah, kayak gitu kalau misalnya maksa tetap sulit untuk melihat hal-hal baik tentang diri kita, nah itu kan berarti ada masalah ya. Berarti ada problem di situ. Nah, kemudian ini bagus kamu memilih mengisi day 4 ya. Afra juga sudah mengisikan semuanya. Saya kira bagus sekali itu sebagai latihan. Nanti balik ke diri kita sendiri kok rasanya seperti apa. Ya. Oke, Isna. Nah, ini yang day 4 ini kadang kita tuh kan kayak ngerasa yang jelek pada diri kita tuh banyak banget, ya nggak sih? Ketika kita apalagi baru saja mengalami hal buruk, kayaknya yang teringat itu kita punyanya hal buruk aja semuanya. Tapi coba nih setelah dituliskan, ya ternyata selama 1 bulan terakhir ini untuk mempermudah kita dalam mengingat, itu ada kurun waktunya begitu, bisa 1 bulan, bisa 1 minggu gitu ya. Nah itu untuk kita lakukan refleksi. Apa saja sih yang sudah aku alami? Nah ternyata hal kecil-kecil pun itu kalau kita mindful, kalau kita fokus pada di sini dan saat ini, pikirannya tidak berkelana kemana-mana, hal yang sangat kecil sekalipun itu ternyata menyenangkan.
Nah, seperti yang contoh yang dituliskan oleh Afra ini tadi adalah dapat diskonan. Wah, dapat diskonan tuh seneng banget gitu. Berhasil dapat diskonan. Tapi untuk nggak jadi belanja itu juga seneng banget. Kita udah milih terus ini jadinya banyak banget gitu. Kalau kita impulsif buying, orang yang biasanya mudah terpengaruh untuk belanja-belanja, ketika dia sightseeing aja, ketika lihat-lihat aja, habis itu nggak jadi dibeli, itu juga senang gitu. Itu hal-hal yang kecil kan. Kita bisa mengumpulkan hal-hal yang kecil yang membuat kita bahagia dari pengalaman sehari-hari kita. Syaratnya adalah mindful. Syaratnya adalah tidak sambil ngelamun, tidak sambil memikirkan hal-hal yang ada di masa lalu dan juga hal-hal yang ada di masa depan. Kita fokus kepada di sini dan saat ini. Kalau saat ini sedang kuliah, kuliahnya apa, kelasnya apa, ya sudah fokus di sini saja dulu. Dan juga fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan yang kita lakukan sekarang. Tidak terlalu membiarkan pikiran kita berkelana. Ya, jadinya ya overthinking itu. Bu, bagaimana caranya mengatasi overthinking? Ya latihan seperti ini contohnya. Nggak bisa tiba-tiba kemudian overthinkingnya hilang kalau kita tidak dilatih. Otak kita, kognitif kita, pikiran kita itu seperti otot juga. Otot kalian latihan bodybuilder jadinya bagus gitu ya, badannya bagus, six pack. Nah, karena apa? Karena terlatih. Kalau cuma berhenti, aku mau six pack, tapi nggak latihan, ya nggak dapat six pack-nya. Begitu juga pikiran kita. Kalau kita membiarkan pikiran kita berkelana, wandering, ya, maka kebiasaannya ya jadi overthinking, tidak terkontrol. Tapi kalau kita berlatih untuk mengontrol pikiran kita, maka dia pun akan mengikuti. Salah satu latihannya adalah dengan begini, ini yang terutama day 4 ya, kalau merasa bahwa selama ini aku lebih banyak jeleknya daripada baiknya, coba deh tuliskan dengan jujur, ya, dengan jujur. Nah, seperti yang dilakukan oleh contohnya oleh Afra ini. Yang tugas GOP tadi itu juga bagus ya. Afra bilang, wah karena saya manajemennya agak jelek nih yang pada hal ini gitu. Mengakui kesalahan, ya kan? Tetapi tidak kemudian terus menyalahkan diri. Berarti kalau kemarin manajemennya nggak oke, di kesempatan yang lain saya perlu lebih mengatur dengan cermat, begitu. Gitu ya, contohnya ya. Oke, thank you Afra for sharing. Terima kasih. Sekarang kita tadi ada Isna ya, silahkan Isna. Sebentar, OTW. Udah masuk belum ya, Bu? Ya, sekarang sudah. Nah, jadi saya mau sharing yang apa yang saya rasain di hari kelima gitu. Jadi pikirkan waktu ketika teman saya itu punya hari yang buruk gitu. Nah, ini waktu itu ini udah izin sama belum nih? Singgi ya nih. Nah. Singgi boleh nggak ya? Nggak apa-apa deh, Bu. Jadi waktu itu, karena yang paling berkesan cuma pas Singgi cerita motor dia ke rantai di kantong parkir, Bu. Telat ya? Bukan, karena dia itu kan ada acara kepanitiaan gitu, Bu. Sampai malam acaranya itu. Ya. Nah, kan ada batasnya itu kan sampai jam 9 gitu, jam 9 malam. Tapi itu kayaknya Singgi telat beberapa menit gitu. Nah, jadi baru bisa diambil motornya itu besokannya gitu loh, Bu. Tapi dia tuh malah kena marah sama petugasnya, kayak kena bentak gitu. Mungkin karena petugasnya bukan petugas yang biasa, maksudnya kan jadi ada beberapa petugas gitu, petugas kantong parkir. Ada yang baik, ada yang ramah, tapi dia kayaknya lagi apes waktu hari itu, dapetnya yang nggak friendly gitu loh, nggak ramah. Nah, terus itu kan waktu dia cerita itu kasihan ya, Bu ya. Mana dia juga kan kayak pulang pergi gitu, rumahnya jauh. Terus tuh kalau motor yang nggak ada kan kayak
bingung gitu. Jadi kasihan. Terus saya mikir waktu itu ini gimana sih, kayak saya berpikir cara-cara untuk mengelabui petugas parkiran yang galak itu. Kayak misalkan saya sama Aulia itu kayak pura-pura pingsan. Misalkan saya pura-pura pingsan, terus nanti Aulianya itu kayak minta tolong sama petugas parkirnya, terus tuh bapaknya itu kan nanti bakal ninggalin posnya tuh, pos di parkirannya itu buat ngebantuin kita. Nah, nanti si Singkihnya itu bisa bisa diem-diem ngambil motornya gitu loh, Bu. Nah, tapi akhirnya nggak jadi karena waktu saya kasih ide gitu malah diketawain sama Singkihnya, gitu, sama Aul juga. Nah, terus tuh ya nggak apa-apa sih, at least Singkihnya udah ketawa gitu loh, karena tadinya dia habis nangis. Terus itu untuk Think of a Time You Made a Mistake itu karena waktu tanggal 22 itu saya malam-malam nangis karena kayak ada konflik gitu sama teman di departemen di organisasi saya. Soalnya kan besoknya itu ada acara di organisasi, tapi itu malamnya itu kita orang itu ada kayak miskomunikasi gitu, Bu. Jadi mungkin itu masalah sebenarnya sepele gitu, tapi itu karena mungkin hari itu saya capek juga gitu, terus itu kayak cuma ngadepin hal-hal begitu tuh kayak yang langsung kesulut emosi gitu loh, Bu. Jadi kayak rasanya pengen nonjok teman saya gitu, tapi kan saya nggak bisa ngutarainnya karena kan bukan teman yang akrab banget gitu loh, Bu. Jadi kayak masih ada canggung-canggungnya gitu. Nah, terus itu untuk ngerespon misalnya untuk ngurangin kekesalan saya gitu. Itu kan kesalahan saya juga itu suka kesel yang nggak jelas gitu. Jadi saya mutusin buat tidur lebih awal pas malam itu, terus tuh kayak matiin HP, nggak ngerespon chat dari siapa-siapa gitu. Terus tuh karena kalau misalkan saya tetap ngeladenin si teman saya itu, nanti kan besoknya tuh kita bakal ketemu lagi, bakal kerja sama lagi gitu buat koordinir acara itu. Kan nggak mungkin kalau mau kayak diam-diam atau saya yang ngediemin dia tiba-tiba, kan nggak mungkin gitu. Nanti masa karena konflik pribadi malah mempengaruhi ke acara yang besar gitu. Jadi saya putusin buat tidur aja. Nah, terus itu pilih teman dan sebutin 3 alasan kenapa kayak bersyukur gitu ketemu mereka di perkuliahan. Itu jadi saya itu ada teman-teman dekat gitu loh, Bu. Bukan circle ya, bukan circle, tapi kayak teman yang paling dekat gitu, teman yang satu frekuensi gitu. Nah, ini jadi kayak ada 4 itu. Pertama itu Singgih. Jadi walaupun si Singgih ini paling jahil dari seluruh teman yang saya punya di perkuliahan, karena suka nyelandungin kaki, suka mukul nggak jelas. Tapi dari semua teman tuh kayak dia ini yang paling bisa diandelin gitu loh, Bu. Jadi kayak saya bersyukur punya, kan kadang-kadang kita itu susah gitu ya kayak berteman sama cowok, nanti bisa jadi suka-sukaan atau enggak, nanti kayak konflik nggak jelas gitu loh, Bu, kalau misalkan temenan sama lawan jenis. Tapi itu kayak saya baru kali ini ketemu temen cowok yang benar-benar maksudnya tuh kayak ya kita itu benar-benar berteman yang akrab gitu loh, Bu. Nah, terus itu yang kedua itu ada Aul, walaupun saya jadi beban ya karena saya nggak bisa bawa motor, terus itu nggak punya motor juga. Tapi tetap kayak dia itu mau nebengin saya tiap hari ke kampus gitu. Nah, terus itu ada Afra, itu dia paling sering ngeladenin obrolan nggak penting saya, kayak misalkan saya tiba-tiba ngasih teka-teki ke grup chat, terus itu diladenin terus sama dia, walaupun itu sama sekali nggak penting gitu. Terus tuh kalau misalkan di kelas, dia suka buatin origami, entah itu kayak burung bangau segala macam, terus tuh buat cincin-cincin dari origami, yang itu malah kayak ngisi kegabutan, dan kalau misalkan ada dosen yang bikin ngantuk itu kayak ya udah kita jadi malah mainan origami gitu loh, diam-diam daripada kita ketiduran gitu kan. Nah, terus itu yang keempat ada Firda. Jadi Firda itu sama-sama dari organisasi yang sama, jadi kalau misalkan ada konflik atau kalaupun ada konflik di organisasi kita, kalau enggak misalkan ada kayak hal-hal yang misalkan mengarah ke pergibahan gitu, kayak Firda ini enak gitu loh enak buat diajak ngobrol, kayak misah-misuh gitu loh. Udah sih, Bu, itu aja. Ya, nah ini rame nih di chatbox nih. Gibah ya, gibah terus ya. Lucu. Oke. Kita bilang enggak.
Kata Firda enggak. Oke. Ya, tadi Isna kenapa sudah di take down? Nah, ini yang day 5 ya? Iya, Bu, day 5. Day 5. Coba dinaikkan lagi. Day 5. Nah, digeser ke atas. Ya, ini tentang oke. Agak turun lagi biar yang what did you say in response to your mistake bisa kebaca. Nah, udah stop. Ya, begitu. Ini day 5 ya. Day 5 itu tentang self-compassion. Self-compassion adalah bagaimana kamu memperlakukan dirimu jika sedang berada dalam situasi yang sulit. Nah, kalau saya lihat di sini dari tulisan Isna dan juga cerita Isna barusan ya. Nah, alhamdulillahnya adalah bagaimana kamu memperlakukan temanmu, yaitu kurang lebih sama ya dengan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Nah, yang bikin masalah bagi kita, yang memberatkan itu adalah kalau kita cenderung lebih banyak berbuat baik pada orang lain, tetapi sedikit berbuat baik pada diri kita sendiri. Kayak kita kalau ada orang lain, kita bersegera, orang lain kesusahan, kayak kita bersegera membantunya, segera menolong apapun yang terjadi, begitu ya. Kita menenangkan dia. Tetapi kalau sama diri kita sendiri, misalnya karena mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan, itu justru kita lebih banyak menyalahkan diri kita sendiri, menghardik, kemudian mencaci maki, dan lain sebagainya. Yang itu membuat kita justru merasa terpuruk. Nah, itu sih yang perlu teman-teman semuanya sadari ya, bagaimana kebiasaan kalian memperlakukan orang lain ya. Kalau baik sama orang lain berarti penting juga kita baik pada diri kita sendiri, begitu ya. Meskipun di situ Isna masih tapi boleh juga sih menurut saya ya menghindar terlebih dahulu ya, tidur lebih awal ini ya. Ya, itu karena Isna menyadari bahwa kondisinya sedang capek baik secara fisik dan pikiran. Kalau meladeni jadinya akan lebih buruk. Jadi lebih baik menghindar sementara. Begitu ya, Isna ya. Nah, ya oke. Dari sisi emotion, focus coping itu melegakan ya. Karena kita jadi lebih tenang dulu gitu kan. Dan untuk kondisi fisik yang capek itu problem focus coping-nya memang ya istirahat gitu. Tetapi kalau membahas problemnya adalah konflik dengan teman ini tadi, kalau hanya kamu tinggal tidur begitu saja, konfliknya kan tidak terselesaikan. Ya, paham ya Isna ya maksud saya ya. Kalau di waktu itu tepat. Di waktu kamu malam-malam itu capek, ya tepat. Kamu memilih untuk istirahat dulu, memilih untuk tidur dulu. Biar lebih enak badannya, jadi berpikir lebih tenang, juga mengurangi potensi-potensi baper gitu ya. Tetapi keesokan harinya atau di waktu-waktu berikutnya, ketika kondisi fisikmu sudah lebih baik, sudah lebih fresh, dan juga emosinya sudah lebih reda dan lega. Nah, jika ada konflik, itu sebagai inti permasalahannya, konflik tersebut tetap harus diselesaikan. Gitu ya. Jadi di sini problem focus dan emotion focus berjalan beriringan. Begitu ya, Isna ya. Oke. Ya, Bu. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang udah sharing dan sudah kita bahas ya, bersedia dibahas pada pagi hari ini. Itu jadi ini ya, semoga semakin menambah pemahaman kalian tentang penerapan strategi coping ini tadi dengan metode pencatatan-pencatatan ya, atau metodenya ini namanya adalah journaling. Jurnal, membuat jurnal, mencatat ya, dengan ada tema-tema di setiap harinya yang bisa kita gunakan sebagai media refleksi. Setelah dituliskan, kita membaca ulang. Nah, teman-teman, berikutnya adalah silahkan dilanjutkan lagi latihannya
selama 1 minggu ke depan. Ya, jadi kemarin sudah, kemudian kita bahas hari ini jadi lebih jelas cara kerjanya, kemudian pemaknaannya karena sudah ada penjelasan mengenai materi juga. Kemudian silahkan dilanjutkan, dan untuk minggu depan saya akan menyiapkan di drive yang kemarin untuk menyimpan file rekaman itu ya, nanti akan saya siapkan folder di situ. Silahkan teman-teman meletakkan atau menguploadnya ke situ gitu ya. Saya tidak menggunakan Elok untuk membatasi ini sih, membatasi beban drive UGM, drive email UGM. Ya, jadi nanti pakai drive yang satunya itu pakai email Gmail saya. Begitu ya. Oke, sudah bisa difahami untuk materi hari ini dan juga pembahasan latihannya? Sudah? Bisa, Bu. Oke, terima kasih, Sausan. Dan juga sudah paham mengenai aktivitas ke minggu depan? Sudah ya? Oke, jika demikian maka kelas kita sudah bisa diakhiri sampai dengan saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Semoga pembahasan-pembahasan yang sudah kita laksanakan pada sesi perkuliahan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jadi tidak hanya secara kognitif, tahu materinya saja, paham materinya saja, tetapi dapat teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana mengenali stres dan bagaimana kita juga memahami cara-cara yang selama ini kita gunakan untuk menghadapi situasi-situasi stresor. Begitu ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Oke.